Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan analisis fundamental yaitu laba rugi. Perkenalkan, kelompok kami yang beranggotakan Muhammad Aldi Raihan, Meta Kristiana Budiarto, dan Desi Dwi Fitriani. Pengertian analisis fundamental. Analisis fundamental adalah analisis berdasarkan faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham suatu perusahaan. Ada dua faktor yang berkaitan dengan analisis fundamental, yaitu faktor internal atau faktor-faktor yang masih ada dalam kendali perusahaan, dan faktor eksternal atau faktor-faktor di luar kendali perusahaan. Para analis akan mempelajari semua faktor tersebut sebelum membuat prediksi mengenai harga saham di masa yang akan datang. Pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan dari suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan laba atau rugi bersih. Manfaat laporan laba rugi antara lain yang pertama mengevaluasi kinerja perusahaan, yaitu dapat menjadi bahan evaluasi kinerja perusahaan. Yang kedua, mengembangkan perusahaan dengan melihat dan mengamati laporan laba rugi pada akhir periode. Yang ketiga, menilai risiko. Beberapa perusahaan mungkin ada yang sulit untuk mendapatkan profit dan mengalami kerugian terus-menerus, maka laporan ini dapat berfungsi untuk menilai risiko perusahaan ke depan. Kemudian yang keempat, tolak ukur. Menjadi tolak ukur perusahaan untuk bekerja lebih baik lagi. Yang kelima, menganalisis strategi. Ini juga dapat digunakan untuk menganalisis strategi perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Yang keenam, profil perusahaan. Perusahaan yang terbuka atau go public juga harus memikirkan profilnya di dunia pasar modal. Pengertian penjualan. Penjualan adalah proses di mana sang penjual memastikan, mengantisipasi, dan memuaskan kebutuhan atau keinginan sang pembeli agar dapat dicapai manfaat baik bagi yang menjual maupun bagi sang pembeli yang berkelanjutan dan menguntungkan kedua belah pihak. Penjualan merupakan proses pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli dengan alat tukar berupa uang, dan orang yang menjual sesuatu akan mendapatkan imbalan berupa uang. Klasifikasi penjualan. Ada beberapa macam klasifikasi penjualan menurut Lamija dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi 1. Dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, penjualan tunai adalah penjualan yang bersifat cash and carry, pada umumnya terjadi secara kontan dan dapat pula terjadi pembayaran selama 1 bulan dianggap kontan. Yang kedua, penjualan kredit adalah penjualan dengan tenggang waktu rata-rata di atas 1 bulan. Yang ketiga, penjualan tender adalah penjualan yang dilaksanakan melalui prosedur tender untuk memenangkan tender selain harus memenuhi berbagai prosedur. Yang keempat, penjualan ekspor adalah penjualan yang dilaksanakan dengan pihak pembeli luar negeri yang mengimpor barang tersebut. Yang kelima, penjualan konsinyasi adalah penjualan yang dilakukan secara titipan kepada pembeli yang juga sebagai penjual. Yang keenam, penjualan grosir adalah penjualan yang tidak langsung kepada pembeli tetapi melalui pedagang grosir atau eceran. Tujuan penjualan. Tujuan umum penjualan yang dimiliki oleh perusahaan menurut Basu Swasta dalam bukunya yaitu mencapai volume penjualan tertentu, mendapat laba tertentu, dan menunjang pertumbuhan perusahaan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan umum perusahaan dalam kegiatan penjualan adalah untuk mencapai volume penjualan, mendapat laba yang maksimal dengan modal sekecil-kecilnya, dan menunjang pertumbuhan suatu perusahaan. Faktor yang mempengaruhi penjualan. Aktivitas penjualan banyak dipengaruhi oleh faktor tertentu yang dapat meningkatkan aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, manajer penjualan perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Yang pertama, kondisi dan kemampuan penjual. Yang kedua, kondisi pasar. Yang ketiga, modal. Yang keempat, kondisi organisasi. Dan yang terakhir, faktor-faktor lainnya. Contoh analisis fundamental dalam penjualan. Berikut ringkasan pendapatan bunga Bank BCA dan Bank BRI dalam triliun rupiah. Dapat disimpulkan, secara rupiah pendapatan Bank BRI selalu mengalahkan Bank BCA. Dari segi peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun, Bank BRI juga hampir selalu mengalahkan Bank BCA. Pendapatan Bank BRI selalu meningkat, tidak pernah turun. Pendapatan Bank BCA sempat turun di tahun 2010. Dalam hal pendapatan, Bank BRI juga mengalahkan Bank BCA. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.